Halo, selamat datang di Ngobrol bareng Sampurna Kayu. Nah, di episode yang awal ini saya ingin berbicara tentang profil company Sampurna Kayu sendiri. Nah, di sini saya lagi bersama dengan Pak Simon. Pak Simon ini adalah sebagai product development ya, Pak ya? Ya, di sini. Oke, untuk membahas ini saya perkenalkan dulu. Saya di sini Edward, di sini dengan Pak Simon Petrus. Pak Simon Petrus mungkin sama saya akan berdiskusi tentang produk-produk kita, apa aja sih sebenarnya Sampurna Kayu itu seperti apa. Selamat pagi Pak Simon. Ya, selamat pagi Pak Edo. Wah, ini pagi yang cerah sih. Ini mungkin salah satu pagi yang kita nantikan ya Pak ya, karena ini adalah awalan mungkin juga podcast pertama kita. Jadi mungkin lebih ke arah kita diskusi lebih dasarnya aja sih Pak tentang Sampurna Kayu ini. Gimana Pak Simon, apa kabar? Sehat? Ya, puji Tuhan. Alhamdulillah sehat selalu. Wah, mantap. Jadi Pak Simon ini juga istilahnya beliau ini adalah salah satu senior juga di Sampurna Kayu. Kemudian beliau ini juga bisa dibilang adalah orang yang mengerti banyak hal tentang produk development, produk Sampurna Kayu itu sendiri. Nah, kalau misalkan ngomongin Sampurna Kayu nih Pak, sebenarnya kalau di dalam istilah Sampurna Kayu itu tuh adalah part of Sampurna Group gak sih sebenarnya? Ya, memang betul. Ini ada grupnya Sampurna, memang betul. Jadi di Sampurna itu sendiri ada Sampurna Agro, ada Sampurna Foundation, ada Sampurna Bank Sampurna, Bank Sahabat Sampurna. Kemudian ada juga Net1, bagian dari Sampurna juga, Sampurna Group juga. Ada beberapa memang kita di sini. Oke, kalau untuk Sampurna Kayu sendiri itu sebenarnya itu ya perusahaan yang bergerak di bidang apa Pak? Kalau boleh tahu. Tunggu bentar deh. Oh, kenapa? Takut kelupaan saya. Satu lagi, Sampurna Academy. Oh iya, itu paling besar. Itu paling besar ya. Paling besar. Itu ada di Medan juga ada, di Jakarta juga ada. Kalau orang lewat Pancoran tuh ya itu yang di Pancoran. Iya. Itu ada memang ada Sampurna Academy. Itu memang punya Sampurna juga. Punya Sampurna juga ya. Juga, Pak. Oke. Jadi jangan sampai kelewatan, ada banyak lini ya soalnya. Oke, kalau kita balik ke Sampurna Kayu, itu Sampurna Kayu nih bergerak di bidang apa ya Pak ya? Karena kalau saya lihat kayu itu kan ya pasti bergerak di usaha kayu nih. Karena kan namanya kan KAYOE. Itu kan ejaan lama ya, KAYUE gitu kan. Nah, itu kira-kira bergerak di bidang apa Pak? Sesuai dengan namanya, kalau Sampurna Kayu itu memang bergeraknya di kayu. Jadi kalau kita itu mulai dari dari pohon sampai dia berbentuk material yang bisa diproses sama orang. Jadi untuk main produk sih. Oke. Jadi menjualnya itu apa Pak? Kayu lapis ya? Iya, kayu lapis. Tapi kita ada juga yang secondary proses. Jadi memang kita ada yang buat bikin pintu juga. Oke. Seperti itu. Mantap. Nah, kalau untuk Sampurna Kayu itu sendiri berdiri tahun sesuai di ini kalau kita lihat kita tuh dari tahun 78 ya? Ya, tapi tahun 78 itu masih kita bentuknya belum Sampurna Kayu. Kita jadi berubah jadi branding itu tahun 2018. Oke. 2018 baru jadi Sampurna Kayu. Nah, fun fact-nya adalah 78 itu adalah tahun kelahiran Pak Simon. Ya, sepertinya jadi, saya memang ditakdirkan untuk bekerja di sini ya Pak ya. Oke, menarik banget sebenarnya. Bisa dikatakan 78 Pak Simon lahir, Sampurna ini berdiri. Jadi hampir-hampir apa ya, bisa dikatakan sama lah ya. Oke. Nah, kalau untuk produknya kan ada dikatakan tadi kan plywood ya. Istilahnya kalau misalkan lihat brand ini, emang Sampurna Kayu itu salah satu lumayan perusahaan industri plywood terlama juga ya. Oh iya, kita itu bagian dari yang pertama kali, membuat plywood dari sengon. Dari kayu sengon. Dan kita lumayan cukup besar lah di dunia, karena kita itu per bulan itu bisa sampai 850.000 kubik. Oke, 850.000 kubik ya, per tahun ya. Oke. Jadi per tahun bayangin aja 850.000 kubik. Nah, ada berapa pabrik Pak kalau boleh tahu? Kalau pabrik kita ada 6, tapi kita punya satelit itu ada 10. Oh, 6 satelit ada 10. Ya, berarti total 16 dong Pak? Ada 16. Jadi kalau yang pabriknya kita itu dari Sumatera, di Jawa juga ada, di Jawa ada beberapa, di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sampai ke Sulawesi. Oke, berarti kita exclude yang 10 lah ya. Kita jangan ngomongin 10 karena 10 pasti banyak banget kan. 6 itu yang besar ya? Ya. 6 yang besar tuh ada di mana aja Pak?
ada di Jambi. Jambi. Terus kemudian di Jawa Tengah tuh ada di daerah Butuh. Salatiga. Oke, 2. Terus kemudian ada di Jawa Timur, Jombang. 3. Yang di tengah juga masih ada satu lagi di Purbalingga. Okay. Situ juga. Terus ada di Balaraja di sini. Balaraja di Jakarta, Balaraja Tangerang, sama di Palopo tuh Sulawesi Selatan ya. Ya. Oke. Berarti ada 6. Kemudian 85.000 kubik itu keseluruhan ya Pak ya, bukan dari satu pabrik atau dari mana? Keseluruhan. Oke, berarti 850.000 kubik dari 16 pabrik yang ada. Ya. Nah itu konsistensinya juga dari tahun ke tahun segitu terus ya Pak ya, nggak pernah berubah? Ya, kita memang menjaga juga sih, kan ini kita produknya itu dari kayu tanam industri ya. Iya. Kita memang hutannya punya industri sendiri, dan juga kita ada yang kerja sama dengan rakyat juga sih. Ada rakyat yang punya tanah, punya lahan, kita ajarkan mereka bagaimana menanam pohon sengon atau karet. Kita pakainya mainnya itu karet dan sengon. Karet dan sengon ya? Iya, pohon karet dan pohon sengon. Jadi memang kita latih supaya ajar mereka, kasih training supaya pohonnya itu tumbuh lurus. Karena kan kita cari kayu yang bagus ya, berkualitas juga. Betul. Nah, jadi kita juga kasih tahu cara bikin pupuknya seperti apa, penanaman jaraknya berapa. Nanti ketika bagus kita juga yang beli gitu loh. Terus jadi, kita suruh tanam lagi. Bisa dikatakan win-win lah ya Pak ya. Oh, mereka dapat uang dari hasil penjualannya, kita juga proses dari hasil bahan bakunya juga. Dan bisa dikatakan banyak kebantu juga ya untuk kalangan para petani yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan sebenarnya bukan Jawa Timur dan Jawa Tengah aja sih, di seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Oke. Mungkin ini juga Pak, banyak yang nanya nih, kayaknya Sampurna Kayu ini produk-produknya itu banyak banget istilahnya di luaran. Produk yang paling kita dengar tuh adalah tunas dan palem. Ya. Nah, bisa dijelaskan beda tunas dan palem ini Pak? Jadi kalau kita memang dulunya kita banyak, kalau orang yang biasa main di furniture itu mereka pasti kenal dengan palem, tapi mereka nggak tahu bahwa itu kita yang bikin. Mereka taunya palem, bukan Sampurna Kayunya. Oke. Kalau kita lihat dari pekerja yang bikin kitchen set atau segala macam itu, mereka tuh begitu mau beli, mereka pasti mintanya palem. Kita karena produknya memang bagus, kualitasnya bagus. Jadi mereka beli palem, dia nggak tahu bahwa itu punya Sampurna. Pas kita lihat, oh ini punya Sampurna. Ah, bukan, ini palem kan. Jadi dia yang ini ya, lebih kelas palem gitu ya. Terserah deh. Yang penting kan kita dapat ini ya dari hasil penjualannya kan. Kita yang penting kan juga istilahnya apa ya? Banyak orang bilang bahwa oh ini palem nih, tapi nggak pernah tahu Sampurna Kayunya. Ya, Sampurna Kayu. Jadi kita memang ada beberapa sih. Ada yang Fortuna juga ada beberapa merek sih, kita ada Soka juga. Jadi memang kita pisah itu nama-nama itu, kita pisah dari jenisnya, terus kemudian dari tipe glunya. Jadi kita memang kalau kayu solid itu kan udah bentuknya solid, sudah langsung solid. Kalau kita itu di dalamnya itu bisa macam-macam. Kita ada memang kayu untuk indoor, kita bikin lemnya untuk indoor. Kalau kayunya mau dipakai untuk eksterior, kita bikin lemnya dari eksterior. Gitu. Nah, sama satu lagi Pak, ini kan karena kita ngebahas masalah produk ya, jadi sebenarnya ada tujuannya kita mendisplaykan produk-produk ini nih. Ini kalau boleh tahu ini produknya apa aja Pak? Ini kita mulai dari sini dulu kali ya, produknya yang apa, plywood dulu kali ya? Ya, kalau kita dulu ada LVL. Kalau LVL ini orang sih kenalnya kayu lapis ya. Kayu lapis. Karena dia bentuknya berlapis-lapis. Tapi memang coba dikasih unjuk kayu lapis tuh. Jadi kayu lapis ini kita bisa bikin panjang sampai 5.000 mili. Jadi 5 meter panjangnya. 5 meter panjangnya. Terus kemudian kalau orang beli kayu solid di luar kan, mereka beli satu ikat. Itu yang lurus cuma 1 atau 2 paling bagus gitu kan, sisanya bengkok. Kalau ini kita udah pasti lurus. Bedanya seperti itu. Terus kemudian di dalamnya ini juga kita bisa bikin kayunya ini density-nya berapa, kekuatannya seperti bagaimana gitu loh. Jadi kadang kalau kita ketemu customer, ini kebutuhannya apa dulu nih? Kebutuhannya dia kalau hanya untuk supaya pelapis dinding,
kita kasihnya sengon atau apa gitu kan. Jadi dia ringan, nggak perlu yang berat. Kalau dia untuk struktural, kita coba bikin susunannya juga kita bikin beda. Oke. Jadi kan ini ada posisi glue layer ya kita sebut, posisi lapisannya ini. Dari susunannya dia itu berpengaruh dengan kekuatan. Kalau yang dibutuhkan itu elastisitasnya, kita bikinnya seperti apa susunannya. Kalau dia butuhnya untuk kolom, dia kebutuhannya apa. Jadi kita tergantung dari kebutuhan customernya dari sendiri. Customernya sendiri. Iya, jadi itu bedanya kayu lapis ini. Oke. Kalau ini yang si LVL. Kalau misalkan, nah sekarang banyak tuh Pak, di luar itu mencari yang face-nya itu cepat. Ini yang kita bikin. Jadi cepat untuk face itu adalah lapisan luar. ya? Lapisan luarnya ini kita bikin supaya mereka itu tidak boros cat gitu loh. Tidak boros cat. Iya, jadi mereka tuh treatmentnya cepat. Mereka mau coating langsung jadi gitu, nggak daya serapnya kita jaga juga. Ini nama produknya apa Pak? Kalau ini dari Birch, oke. Plywood Birch. Jadi juga kita bedanya dengan kayu solid, bagian lapis luar itu yang tadi, yang face-nya itu, kita bisa bikin macam-macam. Jadi dia akan lebih irit. Kalau misalkan full kita bikinnya pakai birch, harganya pasti mahal. Jadi ini kita bikin hanya lapisan pertamanya aja, layer pertamanya. Ini untuk ekspor sama lokal juga? Ekspor dan lokal. Wow, oke. Ini ekspor kita lagi banyak ke US sih. Oke. Iya. Dan gitu. berikutnya? Kalau film face ini struktural yang biasa dipakai untuk Ngecor ya? Ya, kalau bangunan-bangunan yang butuh struktur buat ngecor, pakainya seperti ini. Tapi kita kayunya karena dia untuk struktural, kita bikin lapisan dalamnya, kita sebutnya core. Core-nya ini dari bahan karet. Karet ya? Kayu karet, tepatnya kayu karet. Okay. Nah, jadi memang dia density-nya jauh lebih berat daripada yang ini. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan ngomong kayu karet, banyak orang bilang bahwa kok kayu karet dipakai ya? Kan sebenarnya kan karet itu istilahnya setelah disadat ya udah hilang ya, gitu. Itu dulu kita lihatnya sayang ngebuang itu kan. Kalau dulunya pohon karet setelah habis disadat itu dia kayunya udah nggak pakai lagi, dia dibuang. Itu yang sering dulu, zaman dulu itu sering kebakar kan, itu sering dibakar. Akhirnya dari Sampurna Kayu mencoba untuk ngambil itu, kita beli kayu-kayu itu, kita manfaatkan, kita jadikan seperti ini, kayu lapis ini. Jadi yang tadinya udah nggak dipakai lah ya, hitungannya yang terbuang, malah kita manfaatkan lagi jadi kayu yang berkualitas, yang bisa dipakai kembali gitu loh. Jadi memang kita bahkan memanfaatkan yang seharusnya jadi merusak bumi, kita jadi bikin bagus gitu loh. Jadi emang istilahnya kayu karet tuh adalah solusi yang kita temukan ya, supaya kita bisa membudidayakan lagi ya, daripada dibakar, daripada dibuang sia-sia. Oke, nah terakhir ini apa Pak? Nah ini kalau ini pintu kita juga ada produk secondary proses, jadi yang memang sudah kita proses untuk membuat pintu. Oh pintu ya? Ya, kalau ini pintunya udah banyak juga sih sekarang ya. Jenis-jenis pintunya apa Pak kalau boleh tahu? Ada Easy Door, ada Navy Door. Easy Navy. Navy. Dan kalau yang Easy itu kita memang sudah regular produk sih. Cuman 2 produk itu ya, Easy dan Navy. Iya, tapi yang Navy ini bisa macam-macam dia, bisa custom size. Oh, bisa custom size ya, sendiri. Bisa custom size, bisa custom core-nya nih, ada core. Bagian dalamnya kita macam-macam. Tergantung dari kebutuhan juga. Kalau dia mau butuh yang kedap suara, kita bisa bikin dia lebih daya tahan suara, bearing itu daya tahan dia untuk menahan suara. Jadi suara dari sini keras, keluar di posisi dalamnya jadi lebih pelan gitu loh. Atau bisa kita hilangin, tergantung kebutuhan juga. Kita juga ada yang Navy Door, juga kita ada yang tahan api ya. Kita ada tahan api juga yang fire rating. Yang fire ratingnya bisa sampai 1 jam. Itu bisa tetap terus kembangkan juga sih, itu masih terus kita kembangkan. Gitu. Oke, itu jadi seputaran tentang produk kita. Nah ini yang terakhir nih. Nah ini yang terakhir, mungkin banyak yang udah tahu juga sih. Tapi kita review ulang. Ini adalah coffee shop ya. Coffee shop. Namanya SSS ya. Kopi SSS. Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga. Mungkin bisa dijelasin Pak. Ini konsepnya tuh seperti apa? Ini emang konsepnya tuh dari salah satu
ini juga ya, orang yang bekerja di Sampurna juga ya. Ya, ini ikon kita juga nih kalau datang dari MRT Ben Hill ya. Ben Hill ya, Ben Hill. jatuhnya ya. Oke. Ini kalau begitu keluar dari MRT Ben Hill itu langsung bisa kelihatan ada coffee shop seperti ini. Uniknya bentuknya yang seperti landak ini. Dia itu sudah kita treatment. Ini salah satu contoh yang kita buat. Dia kayu yang memang kayu lapis juga, sama kayu lapis juga, tapi kita treatment supaya dia bisa tahan di eksterior. Jadi dia tahan sama panas, kemudian hujan, dan juga dia selalu stabil sih. Itu sih kita menangnya di sana. Jadi memang ini salah satu produk yang unggulan juga nih. Jadi kayu eksterior kita itu juga ada di Manggala Bakti ya, Manggala Bakti ya. Betul. Di sana juga ada beberapa sih memang kita yang memang untuk eksterior, bahkan ada yang lebih ekstrim. Kita taruh itu dia kayunya di 50 meter lah itu dari laut, di pinggir pantai posisinya. Di pinggir pantai. Pinggir pantai itu ada di Cimaja dia posisinya. Cimaja ya. Ya. Itu memang itu mereka tertarik karena kayunya kok sekuat ini gitu. Nah, ini pakai kayu apa nih Pak kalau boleh tahu? Ini dari karet, Pak. Karet ya? Dari pohon karet. Oke. Dari pohon karet ya. Dan ini menarik banget sih bagi teman-teman atau mungkin orang-orang yang nonton juga. Mungkin ini adalah salah satu istilahnya produk kita yang ada di Jakarta yang bisa dilihat dan bisa untuk foto juga. Karena ini instagramable banget ya. Kalau bisa dikatakan ini adalah spot-spot yang paling bagus untuk foto. Lokasinya juga strategis banget. Mungkin salah satu kali ya lokasi yang coffee shop ada di deretan Jenderal Sudirman sini. Mungkin adalah salah satu. Dan mungkin banyak yang tanya juga, ini sebenarnya kok bisa ada kopi SSS ini di mana sih, gini-gini segala macam. Ini di depan Sampurna Strategic Square. Jadi kalau ada yang mau ini, mungkin juga bisa nanti dikasih tahu juga alamatnya di mana. Mungkin di kolom di bawah juga itu bisa diatur juga. Anyway, ini adalah produk kita lumayan bisa dikatakan surprise juga ya dengan hasilnya ya, karena itu juga di luar ekspektasi juga nih. Wah, ternyata kayu tuh bisa diginiin. Iya, jadi memang banyak itu arsitek-arsitek yang mencari kayu tuh yang bisa tahan di luar tuh pakai apa. Betul. Gitu. Nah, ini salah satunya ya, Pak. Iya, ini kita kalau untuk kayu yang memang bukan solid ya. Betul. Kita unggulan kita. Jadi kalau misalkan pakai kayu yang ada juga yang bahannya dari beda lah, yang dari semen atau apa gitu kan, dari plastik juga ada. Jadi mereka kalau kena panas itu bisa heat burn kalau misalkan kita taruh kursi. Betul. Jadi dia bisa panasnya itu malah serap. Kalau kayu ini kan enggak gitu. Kalau mereka bisa 2 kali lipat gitu. Oke, jadi mungkin ini berarti kita udah ngomongin tentang produk. Terus ada juga istilahnya selain produk bisa diomongin tentang apa lagi ya? Banyak sih Ini selain produk banyak banget sih. Masalahnya kalau misalkan kita ngomong tentang produk ini nggak akan ada habisnya. Mungkin kita bisa ngomongin juga tentang Sampurna Kayu ini mau dibawa kemana nantinya? Yang pasti gini Pak, Sampurna Kayu ini coba menawarkan kepada masyarakat di mana kayu itu bikin lebih nyaman ya. Kalau orang sini bilang adem gitu loh. Iya. Itu bedanya ke sana. Jadi kita juga pengennya tuh supaya masyarakat melihat bahwa memang suasana, kalau misalkan orang bikin itu suasana rumahnya banyak kayu, dia akan lebih nyaman, lebih tenang, larinya ke sana memang. Jadi kalau misalkan panas dari luar itu akan keserap juga di kayu. Iya. Jadi terus kita kan kalau sekarang orang-orang bikin rumah itu bikinnya dari batu gitu ya. Betul. Nah, itu kan karena mereka melihatnya lebih kokoh, belum tentu juga. Rel kereta aja bawahnya pakai kayu gitu kan. Betul. Terus rumah-rumah kita yang zaman dulu semuanya dari kayu gitu. Kebanyakan rumah malah yang di daerah US gitu-gitu segala macam, di negara-negara kayak gitu malah pakai kayu gitu. Jadi sebetulnya kita pengen juga loh. Nih loh, masyarakat tuh seharusnya bisa lari ke sini. Betul. Sekarang tinggal treatmentnya aja. Treatment kayunya seperti apa. Nah, itu yang kita kembangkan. Kita kayunya tahan sama rayap, kayu yang tahan sama lapuk gitu kan. Kan kalau orang takutnya itu gitu. Jadi kita bikin kayu yang berkualitas. Bagaimana caranya?
biar kita tuh bisa pakai kayu tapi kuat gitu. Iya. Larinya sih ke sana. Oke. By the way, ini udah banyak banget nih kita ngebahas nih Pak. Mungkin untuk episode pertama emang kita hanya ngebahas gini dulu, karena bagi orang-orang yang istilahnya apa ya, dasar atau awam lah tentang kayu ini. Jadi ya mungkin sekedar konklusi lagi lah, bahwa sebenarnya ini adalah perusahaan kayu, plywood, industri plywood, dan Sampurna Kayu ini udah berdiri dari 1978. Kemudian bisa dikatakan ini adalah salah satu yang terbesar lah ya Pak ya. Iya. Di Asia, Bahkan di dunia kita bahkan di dunia ya. Di dunia juga kita termasuk yang besar. Oke, jadi dengan 850.000 kubik itu per tahun, kemungkinan mungkin bisa dikatakan bisa lebih, tapi Bisa memang lebih, kita lebih mengandalkan kualitasnya juga ya. Sama ini Pak, kuantitas. satu lagi mungkin yang teman-teman mungkin penasaran. Ini kayunya dapat dari mana gitu kan? Oh, iya, Nah, benar. kayunya kita ini sudah apa ya? Hitungannya ramah lingkungan lah, karena kita Oke. pohon yang kita pilih itu kenapa sengon? Karena sengon itu cuma 5 tahun udah bisa panen. 5 tahun dan bisa panen. Udah bisa panen. Oke. Begitu juga dengan kayu karet. Kayu karet juga 5 tahun bisa panen. Dan pasti banyak yang ini juga nih Pak, satu lagi, ngomong-ngomong tentang itu, banyak orang berpikir kayaknya, wah kalau misalkan ini ditebang, berarti udah dong gitu kan. Merusak alam gitu Merusak kan. alam. Orang-orang Padahal pikirnya enggak. gitu. Karena Enggak. kita ada program juga tiap tahunnya bahwa kita akan ngebibit tanaman lagi, Iya. kita balikin lagi. Dan itu kita juga ada, tiap tahun kita ada acara program pembibitan itu bersama para petani juga, dan istilahnya kita juga akan bertanggung jawab lah, Ya, dan betul. tidak main-main untuk masalah hutan ini, karena Iya. hutan ya harus kita jaga bersama, bukan berarti kita pakai produknya, kita pakai pohonnya, terus Iya. kemudian kita istilahnya hutan gundul gitu. Ya kan banyak itu orang kalau misalkan kayu jati kan itu nunggunya sampai ratusan tahun kan baru bisa Iya, panen iya, gitu. iya. Kalau misalnya yang kayu jati sekarang itu 30 tahunan, 20 tahunan gitu Potong, kan, udah. potong. Itu masih kecil-kecil loknya gitu kan. Nah, kita pakainya kayu sengon ini Siap. udah besar gitu loh. Siap. 5 tahunnya udah besar. Jadi nggak Mantap. pasti aman lah. Betul, Gitu. betul. Dan karena memang kita aja concernnya ke sana. Iya. Itu makanya kenapa kita pakai kayu karet, karena kayu yang udah terbuang pun kita malah manfaatkan gitu loh. Sip. Gitu, Oke. Pak. Nah, paling itu sih sementara, dan kayaknya juga apa ya, untuk episode pertama ini kita juga nggak bisa ngomong terlalu dalam Pak, karena ini kan banyak orang yang ingin mengenal kita secara lebih dekat dulu nih tentang perusahaan Sampurna Kayu ini. Dan saya rasa episode pertama yang lumayan apa ya, enteng dan lain-lain itu semua kayaknya bisa dikatakan apa ya, emang ini tujuannya kita lah, pertama kali kita mau mengenalkan Sampurna Kayu itu seperti apa. Anyway, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe pastinya YouTube channel kita Sampurna Kayu, kemudian like, kemudian komen, dan kita juga kalau misalkan ada yang mau bertanya-tanya tentang produk kita atau tentang perusahaannya kita, itu bisa dilihat di kolom di bawah ini juga. Nanti bisa itulah ya, aturin segala macam. Nah, oke, gitu aja. Terima kasih. Salam Sampurna Kayu.